Pacindan, di Jalan Dharma Wanita atau Jalan Guru Makmun, dekat Alfa. Kebakaran gudang JNT. Warga Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan kebakaran yang melanda gudang ekspedisi Minggu pagi. Api membesar dengan cepat karena banyaknya tumpukan material yang mudah terbakar. Selain isi gudang, 2 truk yang terparkir juga ikut terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ternyata yang terbakar di gudang ekspedisi. Gudang ekspedisi, jadi situ ada tumpukan material barang-barang yang termasuk kardus dan kemasan yang dari plastik, jadi mudah terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah 14 menit mobil damkar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Libur Natal dan Tahun Baru, berbagai tempat wisata pantai dipadati pengunjung. Empat wisatawan Spanyol tewas, salah satunya merupakan pelatih tim sepak bola wanita Valencia akibat tenggelamnya kapal di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Pemirsa, masa libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Monumen Nasional atau Monas dipadati pengunjung sejak pagi hari. Sebagian besar wisatawan datang bersama keluarga untuk menikmati suasana liburan. Ribuan warga memadati kawasan Monumen Nasional sejak pagi. Antrean panjang terlihat di sejumlah titik masuk serta area dalam dan pelataran Monas. Pengunjung datang dari berbagai wilayah Jakarta dan luar Jakarta. Pengunjung memanfaatkan libur panjang untuk rekreasi sekaligus edukasi. Untuk menambah daya tarik wisata, pengelola Monas menyuguhkan berbagai hiburan. Di antaranya pertunjukan video mapping di Tugu Monas serta air mancur menari yang digelar pada malam hari. Atraksi ini menjadi daya tarik utama dan disambut antusias oleh pengunjung. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di kawasan Kota Tua Jakarta dan Hendry Aprila di kawasan Monumen Nasional. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Hendry terlebih dahulu. Hendry, bagaimana situasi terkini di kawasan Monumen Nasional? Ya, untuk situasinya tentu ramai sekali Adrian dan juga pemirsa, karena ini sudah di penghujung libur Natal 2025 dan
perayaan Tahun Baru 2026. Meski demikian, ini menjelang perayaan Tahun Baru 2026, Monas mengadakan event Monas Week tahun 2025. Nah, memang untuk saat ini di samping kami ini di pelataran Monas tepatnya tadi sempat ramai oleh masyarakat karena ini tadi di sore hari di Anda dan juga pemirsa sempat terjadi curah hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan para pengunjung ini mengungsi ataupun meneduhkan diri ke pelataran Monas. Dan tidak hanya itu, tentu ini sudah ramai sekali dikunjungi oleh masyarakat yang tidak hanya dari Jakarta saja, namun juga datang dari berbagai wilayah untuk bisa menikmati suasana di Monas. Yang juga kalau kami lihat di Monas ini, masyarakat tidak hanya bermain di sekitaran dari Monumen Nasional saja, namun juga mencoba untuk masuk ke dalam, bahkan juga ada yang mencoba untuk naik ke Tugu Monas itu sendiri. Dan titiknya itu untuk di dalam sendiri ini masyarakat bisa langsung melihat bagaimana miniatur-miniatur sejarah Indonesia dan juga beberapa tempat yang bisa menjadikan tempat untuk memotret ataupun mengabadikan momen di sekitaran Monas. Dan tentu tidak hanya itu, pada event Monas Week 2025 ini Monas juga mengadakan mapping Monumen Nasional dan juga air mancur yang digelar di malam hari nanti. Namun memang untuk saat ini masyarakat masih banyak yang meneduh di sekitaran dari pelataran Monas karena mengingat di sekitaran Monas Jakarta Pusat ini masih terjadi hujan. Namun untuk saat ini memang sudah cukup membaik, curah hujan juga sudah mulai mengurang. Namun ini menjadi atensi juga untuk para pengunjung yang juga disampaikan oleh pihak dari pengelola Monumen Nasional untuk tetap berhati-hati, terutama menjaga barang berharga Anda, juga tetap menjaga kesehatan karena mengingat curah hujan yang cukup tinggi di sekitaran Jakarta ini. Tentu kita akan pantau bersama-sama bagaimana keseruan yang terjadi di Monumen Nasional pada libur Natal 2025 dan tahun. Anda kembali di News Sore pemirsa. Kawasan Kota Tua dipadati pengunjung yang datang dari dalam dan luar kota Jakarta. Pengunjung memanfaatkan momen libur Natal dan Tahun Baru untuk bersuah foto serta bersepeda berkeliling Kota Tua. Momen libur Natal 2025 dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur dan berwisata bersama keluarga dan kerabat. Salah satu destinasi yang masih menjadi favorit yakni kawasan Kota Tua yang masih kental dengan nuansa vintage dan estetik. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan pengunjung, mulai dari piknik, bersuah foto, mengunjungi museum hingga berkeliling Taman Kota Tua menggunakan sepeda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di kawasan Kota Tua. Selamat sore, Salam. Bagaimana keseruan wisata di Kota Tua hari ini? Ya, Diandra dan juga pemirsa, meskipun saat ini kondisinya di Kota Tua ini terlampau dan juga terpantau sedang turun hujan dengan intensitas ringan, namun ini sama sekali tidak menyurutkan niat dari para pengunjung untuk bisa berlibur di kawasan Kota Tua Jakarta Barat ini. Nah, kalau kita lihat juga di layar televisi Anda, di belakang saya ini masih banyak ya dari para pengunjung yang memang antusias untuk bisa menikmati semua keseruan yang ada di Kota Tua ini. Terlihat memang tidak hanya orang dewasa saja, namun juga anak-anak tampaknya juga masih sangat antusias untuk bisa berlibur di sini. Apalagi ini juga masih dalam momen libur Natal dan juga Tahun Baru, sekaligus juga momen masih dalam libur anak sekolah. Nah, tidak jarang juga ya dari para pengunjung ini yang juga menjajal sepeda ontel di sini untuk bisa berkeliling di area Kota Tua ini, maupun juga anak-anak yang bermain balon gelembung ya, memang antusias sekali. Meskipun saat ini juga kalau Diandra dan juga pemirsa ini lihat di layar televisi, saat ini memang masih terpantau untuk hujan ringan. Namun memang kalau kita lihat antusiasme dari masyarakat ini semakin sore justru semakin ramai. Karena kenapa? Karena rencananya di Kota Tua ini akan menjadi salah satu spot untuk bisa digelar begitu untuk perayaan malam pergantian tahun, dan di sini nanti akan ada pertunjukan dari sejumlah musisi papan atas dari Jakarta maupun juga doa bersama untuk Sumatera begitu yang nantinya akan dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat maghrib di jam 6 ataupun juga jam 7 begitu di tanggal 31 Desember. Sehingga ini juga masih banyak keseruan-keseruan lainnya yang bisa kita eksplorasi lebih dalam.
jelang malam pergantian tahun. Karena memang nantinya juga akan ada Jakarta Lake Festival. Setelah kemarin diselenggarakan di Bundaran Hotel Indonesia, kemudian ini bergeser setelahnya. Di titik kami melaporkan saat ini nantinya juga akan ada Jakarta Lake Festival yang tentunya ini akan memikat dari para pengunjung untuk bisa melihat bagaimana spektakulernya pertunjukan cahaya di tempat bersejarah di Kota Tua ini. Diandra. Kasih salam pulungan atas laporan Anda langsung dari wisata Kota Tua. Selamat sore, selamat kembali bertugas.